Nama saya Sela Mahdia, saya mahasiswa STIT semester 7 dan usia saya 21 tahun. Alamatnya Campurrejo Panjang-Gresik, bisa dilihat di Google Map atau dimanapun semua ada. Kalau kesibukan ya mulai dari pagi, nah ini ada di sekolahan, 6:30 sudah berangkat, terus ya di sekolahan ngajar, ketik-ketik, nah gitu, sampai jam 1 siang. Nah kemudian siangnya ini kuliah, nah kuliah ini dimulai jam 2 siang dan pulangnya hampir maghrib, kiroah sudah pulang. Kalau di madrasah di MI Banyu Tengah, MIM 5 Banyu Tengah, MI Muhammadiyah 5 Banyu Tengah. Nah kalau di sana saya di sana sebagai tenaga kependidikan. Kalau di MI saya ambil di kelas 2 mata pelajaran tema PKN. Nah kebetulan saya juga mengajar ekstra di sana dan bantu-bantu sebagai tata usaha di sana. Kalau mengajar ini sebetulnya sudah sejak aliyah, sudah sejak sekolah ya. Saya kelas 1 saya keluar dari Pondok Karangasem. Nah, itu sudah mengajar di ekstra. Nah, ekstra sana itu kebetulan saya aliyahnya di MAM 2 Banyu Tengah. Nah, di sana saya sudah diajarkan bagaimana dikader untuk menjadi tenaga kependidikan di ekstra kurikuler HW. Nah, saya mengajar HW sejak kelas 1. Nah, langsung ngajar di sana. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau lulus kuliah, alhamdulillah juga sudah masuk di MI Banyu Tengah. Karena saya suka dengan anak-anak kelas bawah, saya juga masih suka bergurau, saya juga ingin bercanda, masih suka cengengesan. Jadi ya alhamdulillah saya sudah dan suka berinteraksi dengan mereka. Nah, sambil menyelam minum air, sambil bermain, kita sambil belajar dan gitu. Kesannya sangat berkesan sekali. Karena ini ya, kalau saya ambil ini kan dari kelas bawah. Nah, banyak sekali murid-murid, banyak sekali warna di dalam suatu kelas. Nah, dalam kelas tersebut ya seperti gini, ada yang suka nangis, ada yang jahil, ada yang gini, ada yang gini. Manja, ya memang manja. Nah, itulah anak kecil gitu. Jadi ada kesan tersendiri. Kalau misal ada anak yang belum bisa tertinggal dari teman-temannya, nah itu merupakan sebuah tantangan. Karena gini, misal kan nulis di papan, kemudian anak-anak tersebut gini, Bu Guru, aku durung mari, terus piye iki? Bu Guru tulis, nah Bu Guru iki piye? Kayak gitu kan sama anak kecil kan. Nah, saya tuh nggak gini, nggak ya wis nulis kayak gitu. Nah, gini ya, kalau ada yang nulis, ya kita tunggu, terus kita kan kelas 1 dan 2, jangankan membaca, jangankan memahami, membaca saja masih gratul-gratul. Nah, apalagi kalau waktunya ujian. Nah, ujian ini seperti tadi, jangankan memahami, membaca saja sulit. Nah, kalau ujian di kelas bawah, ya beja-beji, kalau sudah lancar bisa membaca, ya tinggal memahami. Kalau yang belum bisa membaca, ya nggak bisa memahami. Jadi gurunya ini ya membacakan soalnya bagaimana. Jadi sambil belajar gitu loh, belajar bersama anak-anak bagaimana cara memfokuskan, membimbing bagaimana cara mengisi soal tersebut, gini gitu. Itu merupakan sebuah kesan yang sangat mendetail, kecil namun sangat berbekas. Manfaatnya sangat terasa sekali. Gini ya, kalau kuliah kita sama halnya, intinya kayak gini, kalau kuliah kita belajar teorinya, kalau di madrasah, dan alhamdulillah sudah di madrasah ini tinggal menerapkannya. Jadi kalau sudah dapat materi dari kuliah, misal membuat RPP, silabus, modul, ATP dan lain-lain,
Nah, ini kita bisa langsung diterapkan di madrasah, bagaimana yang sudah diajarkan dari kampus, membuat RPP, dan lain-lain, itu sudah kita terapkan di madrasah. Begitupun juga model dan metode pembelajaran. Apa yang kita sudah dapat teorinya dari kampus, tinggal kita terapkan di madrasah. Nah, sambil menghubungkan satu sama lain. Nah, ini kan kita kan sudah ada di lapangan. Saya sudah ada di lapangan, jadi saya tahu gitu bagaimana cara menggabungkan teori sama pelaksanaan langsung di lapangan. Jadi sangat bermanfaat sekali. Latar belakang juga ada. Sebelumnya ibu saya juga pernah ngajar di TK, namun setengah perjalanan beliau sudah berhenti, mengundurkan diri karena beliau sering terjadi keguguran pada saat mengandung saya, jadi beliaunya berhenti di sana. Lalu lahirlah saya. Nah, mumpung saya sudah besar, nah saya sudah sekolah dan insya Allah sambil belajar juga. Nah, saya nggak mau kalau dunia pendidikan hanya berakhir pada masanya ibu saya. Nah, jadi saya harus berkembang lagi. Entah bagaimana caranya, pokoknya saya harus belajar dari pengalaman juga. Saya ingin kuliah sambil bekerja. Nah, kemudian memang sudah dikasih jalan ya sama Allah, ini sudah ditempatkan ke tempat yang insya Allah sudah baik sekali, sudah memomong saya, membimbing saya. Nah, terima kasih MIM 5 Banyu Tengah dan STIT Muhammadiyah Paciran. Terima kasih karena sudah membuat saya berada di posisi saat ini. Saya kok pilih STIT karena saya sudah PW. Sebelumnya saya juga di universitas negeri, tapi itu saya mikir lagi. Kalau keluar sekolah saya sudah dikasih jawab, sudah dikasih gini, kenapa saya kok pilih di luar? Itu kalau dulu mengingat 3 tahun yang lalu. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, ya timbangannya adoh-adoh, metu kuliah, belum tentu sudah dapat kerjaan. Nah, mumpung ada yang menawari dan ada kuliah di daerah dekat-dekat sini, jadi ya belajar sambil kerja gitu, sambil menyelam minum air. Nah, kebetulan kalau di sini kalau saya menceritakan hari-hari biasa ya, beda kalau Jumat yang lain. Kalau di hari-hari saya, hari Sabtu, Ahad, nah ini memanage waktunya itu ya harus gesit-gesit, bangun pagi, sudah sarapan, bersih-bersih dan lain-lain. Kalau jam 6 sekiranya sudah siap, ya sudah tinggal nunggu 6:30 langsung berangkat ke madrasah. Nah, kalau madrasah gini, kalau ada kerjaan ya langsung diselesaikan terus. Kalau enggak selesai, ya nanti setelah ada longgarnya. Kan jam 1 pulang ya. Jam 1 pulang, itu makan-makan, bersih-bersih lagi, tata-tata mau kuliah, jam 1:30 langsung berangkat, jam 2 tiba di kampus. Nah, tiba di kampus, nah ini kadang-kadang kan ada kegiatan IMM, organisasi juga. Nah, ini kadang juga ada rapat dan lain-lain. Jadi ya, mau nggak mau ya pulangnya agak lama. Nah, jadi aku gesit-gesit ngono. Nah, kalau weekendnya hanya hari Jumat. Kalau di Muhammadiyah kan liburnya hari Jumat. Nah, di sana saya masih ekstra olahraga di sana sampai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Nah, di sela waktu jam 8 sampai jam berapa itu? 1:30. Nah, mumpung ada waktu, dikerjakan semua, entah itu kerjaan yang ada di rumah, di kampus, di madrasah, semuanya. Dan ini kalau malamnya, ini kalau semisal nggak bisa tidur ya dikerjakan sekalian. Pesan saya, jangan takut
dengan dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan ini nggak hanya dari madrasah saja, melainkan dari rumah juga bisa, dimanapun dan kapanpun. Nah, kalau ada kesempatan, misal ada di mengajar anak-anak jalanan atau gimana, nah itu nggak apa-apa, kalian sikat saja, karena dunia pendidikan nggak hanya di madrasah saja. Dari tangan kalian, kalian ini sudah membawa ilmu, sedikit ilmu kalian kasihkan, nanti akan mengalir gitu. Jadi jangan takut di dunia pendidikan, terabas saja di dunia pendidikan, meskipun ilmunya sedikit, langsung kasihkan, nanti ilmu itu akan mengalir dengan sendirinya. Pesan untuk adik-adik yang sudah kelas SMA, jangan takut kuliah di dunia pendidikan. Jangan takut karena tidak menjanjikan. Jangan takut karena misal gajinya sedikit. Karena di dunia pendidikan ini insya Allah manfaatnya banyak sekali. Nggak hanya hari ini, namun besok, dan setelahnya nanti kalian akan merasakan manfaatnya. Jadi kalau yang nggak pengen kuliah jauh-jauh, misalnya di dekat-dekat kampus ini, bisa kuliah di STIP. Nah, karena di sini juga ada prodinya pendidikan agama Islam, bisa seleksi. Jadi semangat, pokoknya jangan takut kuliah di dunia pendidikan. Nah, kalian adalah sebuah generasi penerus. Intinya, pendidikan adalah sebuah sumber dari pekerjaan. Jangan takut kalian kalau sudah memasuki dunia pendidikan, tapi nggak dapat pekerjaan, dan lain-lain. Nah, karena kalian meskipun nggak jadi karyawan dan lain-lain, kalian bisa menjadi pengusaha dari diri kalian sendiri. Jadi semangat belajar dan belajar lagi.